Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Hebat jamaah nih, baru 4 hari udah lancar bahasa Arab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah bersumpah dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada kalanya Allah bersumpah demi matahari, wasyamsi wa duhaha. Allah bersumpah demi bulan, wal qamari idza talaha. Allah bersumpah demi bintang, wan najmi idza hawa. Allah bersumpah demi malam, wal laili idza yaghsha. Allah bersumpah demi siang, wan nahari idza tajalla. Tapi ada Allah bersumpah demi rumah, wal baitil ma'mur, demi rumah makmur. Makmur artinya ramai, suka makmur, suka ramai. Makmur artinya ramai. Wal baitil ma'mur, rumah yang ramai. Kenapa disebut rumah itu ramai? Karena malaikat satu hari masuk tawaf 70.000 satu hari. Sejak diciptakan pertama kali 70.000 sampai hari ini tidak pernah berhenti. Maka disebut dengan Al-Baitul Ma'mur. Nabi Adam alaihissalam melihat malaikat ramai di Al-Baitul Ma'mur itu. Setelah Nabi Adam turun ke bumi, Nabi Adam rindu dengan Al-Baitul Ma'mur. Dia ingin ada juga macam itu di bumi. Maka kata Allah, wahai Adam, buatlah yang mirip macam Al-Baitul Ma'mur, dan nanti orang ramai juga di bawah. Lokasinya di mana ya Allah? Lokasinya pusat bumi yang setentang dengan Al-Baitul Ma'mur di atas. Jadi kalau Al-Baitul Ma'mur itu di atas, maka setentang dengan bumi di bawah. Kalau dijatuhkan batu kerikil pas di bawah, maka itulah mana ayat inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata. Bangunan pertama yang dibangun di atas muka bumi di satu tempat namanya Bakkah, nama lainnya Makkah, nama lainnya Ummul Qura. Ummul Qura, induk dari segala kampung, segala negeri. Maka namanya ini Ummul Qura. Ada universitas namanya Universitas Ummul Qura. Besok ziarah dari Makkah menuju Padang Arafah, tengok sebelah kanan Universitas Ummul Qura. Disebut juga dengan Makkah, disebut juga dengan Bakkah. Bakkah tempat berkumpul, dan berkumpullah seluruh manusia. 13 juta orang dalam setahun berangkat umrah, dan kita salah satu yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sampai anak cucu kita diberikan kesempatan datang kemari insyaallah. Itulah mengapa Nabi Adam alaihissalam terobati rindunya dan rindu anak cucunya. Sebelum nanti kita melihat Al-Baitul Ma'mur di akhirat, sekarang kita melihat Baitullah. Di atas Al-Baitul Ma'mur, malaikat, apa yang dibaca malaikat di atas itu? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami bertasbih. Jadi malaikat itu bertasbih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan makhluk yang di bawah itu pun juga ucapannya adalah tasbih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 3 makhluk berbeda bentuknya, berbeda ciptaannya, tapi ucapannya sama. Malaikat di Al-Baitul Ma'mur, subhanallah walhamdulillah
manusia di bumi di samping Ka'bah, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Dan satu lagi, bumi, matahari dikelilingi oleh planet-planet yang putarannya sama ke kiri, dan semuanya juga bertasbih subhanallah walhamdulillah. Tiga ini sekali sekali masih bergerak, maka dunia masih aman. Berhenti bergerak yang di bawah nih, berhenti bergerak yang di atas, berhenti planet-planet bergerak mengelilingi matahari, terjadi kiamat. Itu waktu sholat kan berhenti Pak Ustadz? Tak berhenti, karena tasbihnya tetap ada dalam sholat. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dan waktu sholat sunat tetap berputar. Itulah yang dijaga sampai Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam merenovasi, karena datang banjir bandang Nabi Nuh, hancur semuanya, tinggal kepingan-kepingan pondasinya. Lalu Allah perintahkan Nabi Ibrahim, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail mengangkat pondasi, didirikanlah lagi bangunan yang sudah hancur tadi, direnovasi lagi oleh Nabi Ibrahim. Setelah selesai pembangunannya, kata Allah ke Nabi Ibrahim, wa'adzin, panggil semua manusia ini wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim pun naik ke atas bukit, nama bukitnya Jabal Abi Qubais. Kalau kita berdiri di atas bukit Sofa menghadap ke arah Ka'bah, tepat di belakang nampak sekarang sudah dipotong jadi istana di atas, istana Raja Fahad. Itulah dia Jabal Abi Qubais. Naiklah Nabi Ibrahim ke atas memanggil semua manusia. Bahasa Arabnya kalau kita dipanggil labbaik, ya Abdus Samad, labbaik. Itulah maka kita menyambut, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kenapa ucapannya labbaik Ustaz? Karena kita dipanggil. Yang memanggil siapa? Allah. Yang dikasih tugas memanggil Nabi Ibrahim. Maka dalam haji Nabi Ibrahim, dalam solat pun Nabi Ibrahim, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Lalu kemudian ketika kita menyahut itu, tiga kita kembalikan. Innal hamda, puji-pujian, wan ni'mata, nikmat-nikmat, wal mulka, kerajaan kekuasaan, laka, punya engkau. Kenapa tiga? Karena tiga inilah yang merusak hati kita. Pertama, puji-pujian. Setelah pulang dipuji, Masya Allah bapak ya ibu umrohnya sekali, salah 4 kali. Masya Allah pulang dari umroh wajahnya secerah berseri ya. Iya, rupanya tak pernah ke masjid, di hotel terus. Alhamdulillah, puji-pujian. Wan ni'mata, semua nikmat ini, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat solat, nikmat tawaf, nikmat sa'i, nikmat tahallul, nikmat belanja tentu saja. Wal mulk, kerajaan kekuasaan, laka, punya engkau bukan punya aku. Itulah yang selalu kita ucapkan. Jadi kalau sudah pulang umrah, jangan lagi gila dipuji-puji, jangan lagi merasa nikmat punya kita. Kalau bukan karena saya, kalau bukan karena aku, kalau bukan karena duit aku, kalau bukan karena aku. Yang selalu menyebut aku itu 4. Yang pertama setan, yang kedua Fir'aun, yang ketiga iblis, yang keempat kamu. Maka semuanya kita balikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
Setelah itu kita pun tawaf seperti perbuatan malaikat di Baitul Ma'mur. Setelah itu kita pun sa'i dari bukit Safa naik ke atas bukit Marwah. Safa suci, bersih, tulus, murni. Marwah sudah jadi bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Marwah, marilah kita menjaga marwah kita. Tadi Bapak waktu kata sambutan mengatakan menjaga marwah. Iya, marwah itu maksudnya yang kita jaga siapa? Nama istri saya Pak Ustadz, namanya Marwah. Marwah itu artinya kehormatan, kemuliaan, keagungan. Kita tidak akan mencapai marwah kalau tidak berangkat dari sofa. Sofa itu suci, bukan kursi. Sofa, dari sofa menuju marwah. Siapa yang berjalan dari sofa ke marwah? Yang berjalan dari sofa ke marwah adalah Hajar, karena anaknya menangis, air kering, air susu kering. Hajar tidak menampung tangan, ya Allah, aku istri Nabi, suamiku Ibrahim, aku emak Nabi, anakku Ismail. Enggak, dia bukan perempuan yang hanya menampung tangan. Dia lari ke atas bukit Safa, tak ada air. Dia lari ke atas bukit Marwah, tak ada air. Apakah Hajar putus asa? Tidak, Hajar tak putus asa. Dia turun ke bawah. Rupanya Allah mau mengasih air bukan dari tapak kaki orang yang berjalan, tapi dari tapak kaki anak yang menangis. Jadi yang berangkat kemari ini tidak semua dari duit dia, tapi dari rezeki anaknya, dari suaminya, dari istrinya, dari atasannya, dari gurunya, dari sahabatnya. Bukan karena engkau, Allah yang mau mengasih. Hajar yang berjalan, Hajar yang bertumit, Hajar yang berkaki, tapi Allah tak kasih air dari situ. Air itu dari tumit Ismail yang belum pandai berjalan. Zam-zam, berkumpullah, berkumpullah wahai air, berkumpullah wahai air. Air itu pun berkumpul. Sudah Nabi Ibrahim pindah dari Babilonia ke Palestina 1800 sebelum Masehi. Sekarang sudah tahun 2024. 1800 tambah 2024, lebih kurang 3800 tahun. Air itu tak kering sampai sekarang, dan kita meminumnya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Kalau hafal, kalau tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Tak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, sehatkan aku, hilangkanlah sakit lutut kakiku karena capek asik belanja terus ini, ya Allah. Ini Ustaz nyindir kami, enggak saya terus berjalan sih. Kalau ada bapak ibu kemarin pas di belakang ada nampak orang mirip saya lah itu. Mencari mangkok Yasin, tak ada di mal-mal, dia adanya di pasar tradisional di belakang. Ada mangkok tuh tulisannya Yasin, diisi air diminum. Ada jamaah sakit datang ke rumah, dikasihkan itu sebagai obat. Zaman dulu ditulis Yasin itu pakai spidol, pakai pena di mangkok putih baru dituang air. Zaman sekarang sudah dicetakkan di mangkok. Aduh, Ustadz ngasih taunya sekarang, mobil kami sore nanti pulang, titip sama jamaah yang lain. Nah, ini semua adalah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang sampai kemari pasti keinginan dia orang tersayang. Saat dipejamkannya mata berdoa, wajah siapa yang pertama nampak, itulah yang dia inginkan juga sampai kemari. Ibu, terbayang wajah bapak, bapak terbayang wajah ibu, terbayang wajah anak, terbayang wajah kawan sahabat. Doakan dia dibukakan Allah pintu rezeki sampai kemari insyaallah. Kalau tidak ada acara umroh akbar ini, tak jumpa saya dengan inilah orang yang mengusahakan kita semua bisa sampai kemari dari berbagai ujung. Sekali Ibu Nur Khadijah dari Brunei Darussalam beserta seluruh jamaah. Mudah-mudahan jamaah dari Brunei Darussalam, dari Sabah, Sarawak sehat walafiat semua.
Haji Saad dari Malaysia, dari Kajang, Selangor, beserta seluruh jamaah. Mudah-mudahan semuanya kita bisa bersilaturahim insyaallah. Grand Safanauli, Medan, Sumatera Utara. Sayyidi Al-Habib Rifki Al-Hamid dari timur Indonesia, dari Ambon, Manise. Allahu Akbar. Ustadz Hatta dari Banjarbaru, Banjarmasin, Kalimantan. Travel apa Pak Haji? Netur dari Batam. Ustadz Hasbi Aga Kareba, Madeceng dari Sulawesi Selatan. Ustadz PT Madian. Ustadz Muhammad Yusuf Abdullah Yusuf, Ustadz Abdullah lupa pula. Ustadz Abdullah Yusuf dari Nur Abika. Ustadz Asrori dari Pekanbaru, PT Cahaya Hati. Ustadz Abdul Rashid Bancin dari Aceh. Ustadz Sukri dari Ketua Majelis Ulama Indonesia Sijunjung. Ustadz siapa Ustadz? Kakak kelas saya di Mesir, senior, beliau 96, saya 98. Ustadz Yuliansah dari Samarinda. Ustadz Aslam dari Jombang. Ustadz Yahya dari Duri, matanya sehat, cuman kacamatanya aja hitam. Dan Ustadz Joni dari PDA Travel, PDA Persahabatan Dunia Akhirat. Nah, inilah kita doakan beliau sehat-sehat semuanya, yang mengusahakan, yang mengurus, yang beliaulah yang bersusah payah akhirnya kita bertemu pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Lalu setelah kita tawaf, habis itu kita sa'i, selesai sa'i tahallul dari kata halal yang sebelumnya haram. Nama tanahnya tanah haram, masjidnya Masjidil Haram, bulan-bulan haram, bulan haram, bulan mulia. Masjidil Haram, masjid mulia. Tanah haram, tanah mulia. Sabu-sabu haram, sabu-sabu mulia. Apa maksudnya ini Pak Ustadz? Haram diambil dari kata hurmatun, sudah jadi bahasa Indonesia. Hurmatun, kehormatan, kemuliaan. Tanah haram, tanah yang dihormati. Bulan haram, bulan yang dihormati. Masjidil Haram, masjid yang dihormati, kehormatan. Khamar haram, kalau diminum hilang kehormatan kita. Zina haram, kalau dilakukan hilang kehormatan kita di hadapan Allah dan hadapan manusia. Itu maknanya. Mana tahu nanti anaknya nanya, kok Masjidil Haram namanya mah? Memang udah begitu dari dulu. Subhanalladzi asra bi'abadihi lailan minal masjidil haram, masjid yang penuh dengan kemuliaan-kemuliaan. Satu rakaat di situ sama dengan 100.000 rakaat di masjid dekat rumah kita. Tapi karena jangan gara-gara udah sering ke situ lalu tak lagi ke masjid dekat rumah kita. Pulang dari sini ditanya sama pengurus masjid, Bapak Ibu kok nggak ke masjid lagi? Saya sudah 100.000 rakaat di Masjidil Haram. Masjid kalian ini kecil ini, ada apa-apanya. Proses pembiasaan diri kita di Masjidil Haram ini. Lalu setelah itu kita pun tahallul. Tahallul yang sebelumnya haram, tahallul menjadi halal. Haram mencabut bulu hidung, haram membunuh burung merpati, haram mencabut duri kurma, haram. Yang setelah itu kita pun halal, tahallul. Rahimallahul muhalliqin, rahimallahul muhalliqin, rahimallahul muhalliqin. Allah merahmati orang yang bercukur habis, Allah merahmati orang yang bercukur habis, Allah merahmati yang bercukur habis. Kata sahabat, wal muqassirin, yang potong pendek. Kata Nabi, yang potong pendek juga. Itulah alasan kenapa Ustadz Somad cukur habis.
Bagi perempuan jangan begundul. Perempuan ujung rambutnya jadi ratakan. Bagi yang laki-laki yang sudah muhalliqin, cukur habis, bagus. Yang belum cukur habis, mungkin besok mau umroh lagi. Ustaz Somad kan udah cukur habis, ya. Terus besok umroh, apanya lagi dipotong? Pisau itu aja dijalankan di sini. Pisau silet itu besok tahalul jalankan. Besok masih ada umroh sekali lagi. Umroh yang pertama, umroh kedua, ketiga, hadiahkan pahalanya untuk almarhum. Besok pergi ke Tan'im, ke Ji'ranah, ke Hudaybiyah, berniat labbaik Allahumma umrah an fulan bin fulan. Saya akan mengihramkan keluarga yang sudah meninggal dunia, besok mengumrahkan labbaik Allahumma umrah an fulan bin fulan, maka sampailah pahalanya. Mana dalilnya? Dalilnya sahabat Nabi berkata, labbaik Allahumma subrumah, saya menghajikan subrumah. Nabi bertanya, kamu hajikan siapa? Saya menghajikan subrumah. Subrumah itu siapa? Saudara saya. Kau sudah haji apa belum? Belum. Kata Nabi, hajikan dulu dirimu, baru kau hajikan subrumah. Kalau haji boleh dihadiahkan pahalanya untuk orang lain, maka umroh pun juga sama. Karena bunyi ayatnya, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Tidak ada ikhtilaf antar ulama tentang menghadiahkan pahala umroh, haji kepada orang yang sudah meninggal dunia. Itu sebagai ungkapan terima kasih kita kepada datuk kita, nenek kita, ayah kita, ibu kita, abang kita, adik kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluar kita dari ibadah umrah ini seperti anak yang baru lahir kembali. Perhatikanlah baik-baik saya ini. Ini kalau saya buka peci saya ini pas macam bayi baru lahir. Seperti bayi baru lahir kembali. Kalau sudah bersih, kalau sudah suci, jaga. Lebih susah mencuci atau menjaga? Mencuci mudah. Cuci. Sekali kucek tanpa bilas. Tapi menjaga kesucian. Ini saya kalau sudah pakai baju putih ini, susah sekali. Minum kopi, takut tumpah. Makan sup, takut tumpah. Menjaga kesucian. Maka setelah kita pulang, kita jaga mata, tundukkan pandangan. Kita jaga lisan, jangan ribah, namimah, caci maki, sumpah serapah. Kita jaga tangan, jangan sampai menganiaya, merusak, mengganggu. Siapa itu muslim? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Selamat orang lain dari lisannya dan tangannya. Salam penuh dengan keselamatan dan kedamaian. Karena kita di sini masuk dari pintu babus salam. Yang mana babus salam itu Pak Ustadz? Ini bukit Sofa, ini bukit Marwah. Antara Sofa dan Marwah, tengok ada satu pintu babus salam. Nabi sunnah masuk dari babus salam. Kemarin kita masuknya kok tidak dari babus salam, diatur polisi, tak dari situ kita masuk. Masuk dari pintu yang sudah ditetapkan, turun ke bawah. Ibadahnya sudah kita laksanakan. Sekarang kita tinggal taibun, orang yang bertaubat kepada Allah, kembali ke jalan yang benar. Aibun, hamidun, ila rabbina raghibun, hanya berharap kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Panjang umur, sehat badan, murah rezeki. Kita akan datang lagi membawa orang-orang yang terkasih dan tersayang insyaallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tawaf yang
bersatu antara kebahagiaan dengan kesedihan adalah tawaf wada. Wada artinya goodbye, selamat tinggal. Tapi jangan gara-gara ini besok ditanya orang, kau udah tawaf goodbye? Tetap namanya tawaf wada. Di saat tawaf wada, hati gembira karena dosa sudah terampuni, hati senang karena kita akan kembali ke kampung halaman, rindu. Tapi hati sedih, kenapa? Tak tahu entah kapan lagi akan kembali. Bercampur antara bahagia dengan sedih, haru, biru, menetes air mata. Ada kawan saya bawa jamaah umroh. Bapak ini katanya orang paling keras hati. Istrinya pun bilang keras. Semua jamaah yang mau berangkat itu waktu berangkat menangis, dia tak ada menangis. Kata dia, apa nangis-nangis? Cengeng, kata dia. Orang menengok Ka'bah waktu tawaf menangis, dia tak ada menangis. Selesai orang sa'i tahallul di atas bukit Marwah menangis, dia tak ada menangis. Pas hari terakhir tawaf wada, kawan saya pembimbing ini kecarian, hilang dia. Mana jamaah ini? Cari, rupanya di bawah pintu Ka'bah sedang menangis. Ditanya, kenapa bapak menangis? Bapak bilang, bapak paling tak bisa menangis. Inilah yang kutangisi Pak Ustadz. Kenapa aku tak bisa menangis? Akhirnya aku menangis juga Pak Ustadz. Menangis meneteskan air mata, melembutkan hati. Ada orang menangis nih kalau depan orang banyak tak bisa dia menangis. Tapi kalau pas dia lagi sendirian menangis. Ada orang ketika sedang di raudhah tak menangis, tapi pas di sujud terakhir menangis. Ada orang kalau depan orang banyak tak bisa menangis, tapi kalau kameranya hidup streaming baru dia menangis. Macam-macam manusia ini. Usahakanlah, saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah meneteskan air mata. Ainani, ada dua biji mata, la yamassuhuman nar, dua biji mata yang tidak akan disentuh api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Takut tak selamat dari sakaratul maut, takut tak selamat dari su'ul khatimah, takut tak selamat dari azab kubur, takut tak selamat dari padang mahsyar, takut tak selamat dari titian siratal mustaqim, takut tak selamat tak dapat syafaat, takut tak selamat dari neraka. Menetes air mata. Yang kedua, ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang berjaga begadang sampai jam 1 malam menjaga Palestina dari serangan Israel. Kita tak dapat satu, jangan sampai tak dapat dua-duanya. Masih ada kesempatan bagi jamaah yang berangkat dengan Ustadz Somad dan sahabat yang lain. Ada yang tinggal semalam, ada yang tinggal 2 malam, ada yang tinggal 3 malam. Kami tinggal 2 malam lagi. Nanti malam, besok malam, karena hari Selasa kami akan bertolak. Ahad malam Senin, Senin malam Selasa, malam Senin malam Selasa. Kesempatan yang sangat berharga. Waktu mungkin ada, tapi kita belum tentu ada. Maka kalau sholat, anggaplah itu sholat yang terakhir. Sallu sholatal muwaddi', seakan-akan sholat engkau yang terakhir, seakan-akan ini umroh engkau yang terakhir. Maka khusyukkan diri, seandainya masih ada kesempatan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Andai tidak ada kesempatan, mudah-mudahan kita semua diberikan husnul khatimah. Saya mau kita semua punya kenangan-kenangan yang baik-baik. Kalau ada kenangan yang tak baik sama saya, buanglah itu jauh-jauh. Karena hidup ini hanyalah sepotong kenangan. Saya ingin sepotong kenangan kita di tanah suci ini adalah kenangan yang indah, sehingga kalau saya mati, Bapak Ibu semuanya ingat dan mengirimkan Al-Fatihah, mendoakan, dan semuanya kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin.